Melepas keterikatan dengan barang. Setelah di part 1, sebelumnya aku mohon maaf, sebenarnya di part 1 itu ada kesalahan teknis dari videonya. Jadi tiba-tiba videonya nggak ada suara aja gitu. Maafkan ya, makanya sekarang aku lanjutin di part 2-nya. Pernah nggak sih kalian ngerasa, wah barang ini kan dikasih sama si A, masa sih aku buang, jadinya nggak menghargai dong. Atau mungkin, wah ini barang adalah kenanganku bersama si A selama bertahun-tahun. Masa sih aku buang? Atau, wah ini tuh barang kesayangan aku. Barang ini tuh udah nemenin aku selama berpuluh-puluh tahun. Masa sih aku buang? Masa sih aku harus berpisah dengan barang ini? Kan kenangan. Kan ini itu udah berjuang bersama aku dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian berada pada fase itu? Nah, di part 2 ini aku bakal sharing mengenai beberapa barang yang mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri buat aku hingga aku bisa melepaskan barang-barang itu. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi aku bakal sharing ceritaku tentang melepaskan keterikatan dengan barang. Barang untuk citra diri. Pernah nggak sih kalian membranding diri kalian sendiri dengan suatu hal gitu? Contoh, aku ingin dikenal sebagai seorang pembaca. Seseorang yang rajin sehingga aku punya tumpukan buku di rumah. Bahkan tumpukan buku di rumah hampir menyamai tumpukan buku di perpustakaan. Padahal sebenarnya aku nggak suka-suka banget baca buku. Buku yang aku tumpuk aku beli, ya aku baca sih 1, 2, 3 lembar. Setelah itu sudah selesai, ditumpuk aja. Yang penting bukunya banyak. Atau mungkin mau dikenal sebagai seorang pengoleksi apa ya, sesuatu misalnya pengoleksi lukisan gitu ya, atau mungkin pengoleksi kaset gitu, sehingga banyak kaset yang ditumpuk padahal sebenarnya ya nggak penting-penting banget gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah berada pada fase itu, mungkin ini adalah saatnya kalian untuk kembali jujur pada diri sendiri mengenai siapa diri kalian. Tidak perlulah kita untuk bisa menumpuk suatu barang demi citra diri kita. Kalau misalnya ya memang bukan itu gitu, kecuali ya emang hobinya baca, ya emang buku-buku yang ditumpuk itu akan dibaca kembali, atau mungkin suatu saat ketika misalnya agak pusing dikit, ya udah deh aku baca buku. Nah, itu boleh banget tuh baru. Tapi kalau misalnya itu ditumpuk hanya untuk sebagai citra diri supaya kita dikenal sebagai, nah itu mungkin perlu deh mulai kamu pertimbangkan ulang. Mungkin ini bisa jadi kesempatan kamu untuk mulai mempertimbangkan apakah barang-barang yang kamu tumpuk untuk citra diri benar-benar esensial bagimu. Atau ternyata barang-barang itu kamu tumpuk hanya untuk membuat kamu dikenal sebagai sesuatu. Dokumentasikan. Biasanya ya kalau aku itu mau buang suatu barang, kemudian aku ngerasa, aduh kok sayang ya. Yang aku lakukan itu 2 hal. 1, aku foto tuh barang. Kemudian ya udah, aku sisihkan dulu gitu. Atau yang kedua, aku nggak foto barangnya, tapi aku tempatkan terpisah gitu dari barang-barang yang memang sehari-hari aku pakai. Kemudian aku menunggu waktu, aku akan melihat diriku. Apakah aku akan membuka foto itu lagi, atau apakah aku akan membuka tumpukan yang sudah terpisah dari barang-barang sehari-hariku lagi. Kalau misalnya enggak pernah lagi dilihat dan dibuka dalam jangka waktu 1 bulan, ya mungkin sebenarnya barang-barang itu nggak benar-benar sayang untuk dilepaskan. Jadi kalau misalnya sayang-sayang sama barang, ya udah deh difoto aja gitu. Kalaupun kita pengen lihat kan bisa lihat via foto gitu, nggak harus selalu dipegang juga barangnya. Membuang barang itu sungguh berbeda dengan membuang kenangan. Bukan berarti ketika kamu membuang barang lantas membuat kamu juga membuang kenangan tentang barang itu, atau membuang kenangan yang terlibat dengan barang itu.
Aku tuh ada satu barang yang mana aku tuh susah banget buat berpisah sama barangnya. Jadi sebenarnya aku udah bikin reelsnya sih di Instagram aku. Boleh ya kalau misalnya kalian mau lihat di Instagram aku di @reti_ncs. Itu aku ada reels yang gambarnya motor. Jadi barang yang aku susah banget buat berpisah di antara semua barang yang aku declutter itu adalah sepeda motorku gitu. Jadi si motor ini tuh punya nama, namanya itu Cebong. Jadi aku kasih nama dia Cebong. Si Cebong ini udah nemenin aku dari tahun 2009. Yang mana kalau misalnya sampai aku berpisah dengan Cebong itu kurang lebih 14 tahun lamanya aku bersama Cebong. Mulai dari aku sekolah, kemudian juga pernah ya waktu kerja, kayak kerja jauh, keluar kota, aku bawa dia. Kemudian kepanasan, kehujanan, menerjang banjir, semua aku lalui bersama Cebong. Kenangan itu tuh udah kayak tersimpan banget. Aku punya banyak cerita nih sama si Cebong gitu. Cuman ketika aku udah resign, aku udah jarang mobilitas keluarnya gitu, aku mikir-mikir lagi. Wah, ini mah Cebong kalau cuman diparkir doang di garasi, kasian. Aku bahkan nggak sempet buat manasin dia, nggak sempet buat make, karena emang udah jarang banget keluar. Lama-lama si Cebong akhirnya rusak gitu, ada aja yang perlu diservis, kemudian ada aja yang rusak. Akhirnya aku berpikir untuk, ya ini mungkin saatnya aku untuk melepaskan Cebong bersama orang lain yang mungkin bisa lebih memanfaatkan dia dan juga bisa lebih merawat dia. Ini tuh galaunya tuh beneran galau kayak mau putus gitu loh. Kayak, wah aku tidak akan bertemu Cebong lagi gitu. Jadi beberapa hari sebelum akhirnya Cebong itu terjual, aku tuh udah ngerawat si Cebong itu gitu kan, udah aku cuci, terus aku poles gitu ya, udah cakep, terus aku elus-elus, aku sayang-sayang, aku say thank you gitu ya, terima kasih Cebong sudah menemani aku selama belasan tahun. Aduh kenapa aku jadi haru. Jadi aku say thank you lah gitu ya. Terima kasih sudah menemani aku selama belasan tahun melewati berbagai macam medan gitu ya. Mulai dari panas, hujan, badai, banjir gitu. Ya pokoknya aku mengeluapkan semua emosiku lah sama si Cebong itu. Sambil aku peluk-peluk, aku elus-elus gitu. Terus aku ambil fotonya dari berbagai arah. Terus aku juga sempat videoin juga gitu. Sebagai itu adalah media untuk aku mengenang si Cebong gitu. Jadi aku sadar bahwa melepaskan Cebong untuk dimanfaatkan orang lain gitu, untuk ada orang yang bisa lebih merawat dia, itu bukan berarti aku kehilangan semua kenanganku bersama Cebong. Toh sampai sekarang ketika aku ngobrol ini aja tuh kayak agak haru gitu, agak berkaca-kaca dikit kalau ingat bagaimana perjuangan aku bersama Cebong dan kenangan apa saja yang sudah kami miliki gitu. Tapi itu tidak lantas membuat aku menyesal mengeluarkan dia dari garasiku atau menyerahkannya, menjualkannya kepada orang lain. Jadi ya udah gitu. Aku percaya bahwa melepaskan barang itu bukan berarti juga melepaskan kenangannya gitu. Barangnya aja yang nggak ada, tapi kenangannya tetap ada kok. Aku tetap ingat sama Cebong sampai kapanpun, karena bagiku Cebong itu penting gitu. Jadi jangan lagi pernah berpikir bahwa melepaskan barangnya artinya juga melepaskan kenangannya. Enggak kok. Melepaskan barang berbeda dengan melepaskan kenangan. Karena dari yang sudah aku jalani, udah berbulan-bulan lalu Cebong di tangan orang lain, udah dimanfaatkan sama orang lain, aku tetap ingat semua kenangan aku bersama Cebong. Bahkan kalau misalnya pas lagi kangen gitu ya, ngobrolin soal motor misalnya, ngobrolin soal kenangan atau perjuangan, ya udah, aku tinggal buka reels aku lagi aja gitu. Bahwa aku pernah punya kenangan bersama Cebong, kenangan itu indah meskipun Cebong sudah tidak bersamaku lagi. Thank you Cebong. Beralih ke digital. Sejak minimalis, aku juga pelan-pelan beralih ke digital. Dulu itu, aku tuh punya banyak banget dokumen. Ini di luar dokumen klien-klien aku ya, dokumenku pribadi gitu. Jadi kayak misalnya nih, bukti kepemilikan deposito gitu ya. Itu aku copy sampai banyak banget. Kayak misalnya bukti kepemilikan kendaraan, itu juga aku copy banyak banget gitu. Kemudian bukti kepemilikan rumah, nah itu juga aku copy banyak banget. Kayak semua dokumen-dokumen yang bagi aku penting, itu aku copy banyak banget. KTP aja aku punya kopinya banyak banget, nggak tahu itu buat apa. Padahal kalau misalnya dibutuhkan minta fotokopi KTP, aku fotokopi lagi gitu.
Padahal aku punya fotokopinya ada banyak banget gitu. Nah, akhirnya aku mulai beralih ke digital pelan-pelan. Jadi semua dokumen-dokumen yang bagi aku penting dan aku punya kopinya, itu aku scan gitu. Jadi aku kasih nama yang gampang untuk diingat, terus kemudian aku taruh di cloud. Jadi aku ubah hal-hal yang memang tidak perlu untuk di copy dan cukup punya aslinya saja itu ke digital. Sehingga kalaupun memang dibutuhkan kopinya ya udah tinggal print aja gitu. Toh kemarin-kemarin punya kopinya juga nggak pernah dipakai kok. Ujung-ujungnya ya aku ngeprint lagi. Ujung-ujungnya aku fotokopi lagi gitu. Padahal kan sebenarnya bisa langsung ambil aja. Yang tadi tujuannya biar gampang tinggal ngambil aja jadi berubah, malah bikin repot karena aku punya kopinya tapi aku tidak pernah pakai kopinya gitu. Selain itu dengan digitalisasi kita tuh jadinya juga lebih mudah gitu. Kenapa? Karena bisa diakses di mana aja karena aku simpannya di cloud. Jadinya di handphone aku bisa akses. Di laptop aku juga bisa akses. Di iPad aku juga bisa akses gitu. Jadi mudah banget gitu. Bahkan kalau misalnya pun aku nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, nggak bawa iPad, aku pinjem internet teman aku gitu ya, atau mungkin aku pinjam laptop teman aku tuh bisa akses gitu. Jadi itu mudah banget. Dan sekarang aku udah mulai terbiasa sebisa mungkin, seminim mungkin punya dokumen fisik. Kecuali emang itu dokumen asli dan memang dokumen yang harus ada dan aku harus punya. Nggak bisa digantikan sama digital. Nah itu baru tuh aku akan menyimpan dokumen fisiknya. Tapi selama enggak ya udah di-scan aja gitu. Ditaruh aja di file dan lebih mudah juga kan nyarinya gitu. Tapi kalau misalnya dokumennya fisik kan agak susah ya, harus dibuka satu-satu banget gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dokumen digital tinggal di search aja namanya gitu kan, lebih gampang gitu. Jadi pelan-pelan beralih ke digital. Kalau sekarang sih kondisinya kayaknya semuanya udah aku punya kopinya di digital gitu, di cloud. Jadi udah lebih mudah banget lah, mau nyari apa juga gampang gitu. Merapikan berbeda dengan meminimalkan. Dulu, selama tidak melihat barang berserakan, aku melihatnya itu udah cukup gitu. Padahal itu kan sebenarnya cuma merapikan gitu. Barangnya mah tetap ada gitu kan. Tetap tertumpuk, kemudian beli barang baru lagi, beli barang baru lagi, akhirnya ketumpuk lagi. Dan yang aku lakukan hanya sekedar merapikan aja, biar kelihatan rapi aja gitu, tapi barangnya bertumpuk banyak gitu, tersembunyi, tidak terlihat aja gitu. Nah, kemudian aku sejak minimalis pelan-pelan untuk meminimalkan, tidak sekadar merapikan. Jadi ketika aku merapikan, sekalian aku sortir yang mana nih barang-barang yang emang udah waktunya say goodbye and say thank you gitu. Jadi sekalian merapikan, sekalian decluttering. Nah, kalau sekarang bahkan decluttering itu bagian dari kayak stress release deh bagi aku. Jadi kalau misalnya aku udah agak sepaneng, yang aku lakukan adalah aku merapikan barang-barangku sekaligus mensortirnya dan juga mengeluarkan yang memang sudah sepatutnya untuk dikeluarkan. Jadi jangan berlindung pada kata rapih, padahal sebenarnya bertumpuk banyak barang-barang itu. Hilangkan dulu sarangnya, baru hamanya. Maksudnya gimana? Aku tuh kalau ngurangin barang sekarang merasa metodeku lebih mudah dengan menghilangkan dulu sarangnya. Contoh, aku tuh dulu punya lemari banyak banget. Sehingga aku merasa, masa lemarinya kosong? Ya aku isi dong. Akhirnya aku cenderung menumpuk barang-barang yang memang tidak esensial. Nah, caranya gimana waktu itu supaya aku bisa fokus ke barang-barang yang esensial aja? Ya udah, aku keluarin lemarinya, aku jual lemarinya, atau bahkan aku kasih orang aja lemarinya. Ketika tempatnya nggak ada, nah aku mikir tuh, mau ditaruh di mana barang-barang kayak gini. Jadi setiap ada barang baru yang masuk ke rumah, aku mikir ya, barangnya mau ditaruh di mana. Karena sebenarnya barang-barang yang ada di rumah aku itu punya rumahnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya nggak ada, ya udah nggak usah dipaksakan untuk beli rumah baru juga dong gitu. Tapi dipikirkan bagaimana supaya bisa ada yang ditukar atau disubstitusikan, atau mungkin ya udah emang nggak perlu harus punya sekarang aja barangnya. Biarkan ruang tak terpakai tetap kosong. Dulu waktu awal-awal tinggal di rumah itu kan beda ya sama kosan. Kayak wow luas sekali, aku akan mengisi ruangan itu dengan A, B, C. Sudut itu kayaknya lebih bagus kalau dikasih barang A. Sudut yang satunya lagi kayaknya lebih bagus kalau dikasih barang B nih. Kayak jangan sampai ada ruangan yang kosong gitu. Padahal sebenarnya kenapa juga kalau misalnya ruangannya kosong?
Nah, itu aku mikirin tuh ketika aku sudah ngeluarin banyak barang, aku melihat ternyata ruangan yang kosong itu lebih lapang ya. Membuat titik pandang kita juga jadi lebih jauh. Membuat kita itu juga merasa lebih aman dan nyaman gitu. Selain tempatnya lega, nggak sumpek gitu. Dan emang ruang kosong itu tidak harus selalu diisi kok. Biarkan ruang kosong tetap kosong aja itu udah cukup sebenarnya. Nggak usah selalu merasa bahwa setiap ruangan harus terisi. Karena ruang yang kosong bukankah malah jadi bisa multifungsi ya gitu. Daripada udah ada tempatnya, oh ruang kosong itu untuk barang A gitu. Padahal sebenarnya barang A juga nggak harus banget ada di ruang kosong itu. Stop bilang kayaknya entar bakal butuh deh. Kayak ini tuh suatu penyakit banget deh, karena aku tuh juga sering kayak gitu kalau mau ngebuang barang kayak, aduh sayang, entar kayaknya bakal butuh deh gitu. Padahal nggak pernah tahu entarnya itu kapan, kayaknya itu gimana, bakal butuhnya itu untuk apa gitu. Ya udah, padahal kalau misalnya sekarang dan beberapa saat ke depan yang bisa kita lihat aja itu memang nggak dibutuhkan, ya mungkin emang barang itu nggak dibutuhkan. Kenapa sih harus disayang-sayang gitu? Daripada kamu menambah tanggung jawab baru. Karena punya barang itu kan juga menambah tanggung jawab ya. Kamu harus merawat barang itu, harus membersihkannya, harus memikirkan dia akan ditaruh di mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi stop untuk mencari pembenaran kayaknya entar bakal butuh deh. Nggak usah mendadak jadi kreatif. Aku tuh juga sering banget kayak gini, kayak misalnya nih ya, botol apa gitu. Wah, jangan dibuang lah. Nanti kan bisa dibuat jadi ini gitu. Atau mungkin misalnya ada botol beling gitu ya. Wah, masa dibuang sih, sayang kan, ini nanti bisa dikasih apa dikit, bisa jadi vas gitu. Atau mungkin, oh ini nanti bisa dimanfaatkan kembali nih buat dibikin jadi tempatnya ini gitu. Terus aja kayak gitu. Akhirnya kamu nggak pernah bisa ngebuang barang gitu. Jadi nggak usah jadi sok kreatif. Kalau emang kamu nggak bakal bikin barang itu sekarang, udah buang aja gitu ya. Jangan memaksakan diri untuk menjadi tiba-tiba kreatif gitu. Kalau kayak tadi contohnya, oh punya botol nih, botol beling bagus, estetik gitu, bisa jadikan vas. Coba deh, kamu lakuin nggak bikin vasnya sekarang juga? Kalau nggak, ya udah. Kayaknya itu nggak bakal pernah kejadian deh gitu. Cuman ide kreatif tiba-tiba aja yang tidak pernah terrealisasi. Nggak usah mikir udah ngeluarin duit berapa. Ini tuh aku kerasa banget gitu ya, waktu aku ngeluarin semua pakaian aku dari lemari pakaian. Ternyata yang aku pertahankan jauh lebih sedikit daripada yang aku lepaskan atau yang aku relakan. Terus aku waktu itu iseng tuh. Karena aku nyatet ya semua pengeluaran aku, jadi aku tahu tuh harga setiap barang-barang aku. Aku hitung, ternyata angkanya fantastis sekali yang aku keluarkan gitu. Jadi kayak nyesek banget. Gila, aku udah ngeluarin uang sebanyak itu, terus habis itu barangnya aku lepaskan. Kalaupun memang ada yang dijual tuh nggak seberapa, nggak ada 10% dari uang yang sudah aku keluarkan daripada yang aku harus kasihkan orang atau mungkin aku buang gitu. Kayak sayang banget duitnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kan uangnya sudah dikeluarkan, tidak akan kembali. Terus apa gunanya menyesali uang yang sudah terbuang? Daripada kita terus larut dalam ketidaknyamanan dengan penumpukan barang itu, lebih baik bukankah bersalah kita dengan embel-embel itu? Ya udahlah, akui saja. Ya memang aku dulu sudah pernah boros. Aku dulu pernah memperlakukan uangku dengan sebegitunya gitu, dibuang-buang begitu saja tanpa berpikir bahwa ini apakah akan benar-benar bermanfaat atau tidak. Sudah, selesaikan. Sudahi dirimu yang dulu.
Maafkan dirimu yang dulu dan terimalah serta sambut dirimu yang baru. Nggak apa-apa, jangan lagi menyesal tentang uang-uang yang sudah kamu pakai untuk kesalahan-kesalahanmu. Maafkan dirimu dan cukupkanlah sampai di sini, sambut dirimu yang baru. Kita mulai semuanya dari sekarang. Nggak usah nyetok barang. Ini kayaknya orang-orang di sekitar aku mungkin akan tertawa mendengarkan ini. Karena dulu aku tuh adalah si nyetok banget gitu kan. Jadi misalnya aku beli sabun gitu ya. Nah, beli sabun aku ngerasa oh sabun ini cocok, ya udah aku beli kayak langsung 6. Terus habis itu belum sempat kepake ternyata udah expired, atau belum sempat kepake aku udah ganti produk lagi. Ujung-ujungnya apa ya, udah stoknya kalau nggak dijual ya dikasihkan orang atau dibuang gitu. Kan jadinya dia udah nandon lama di lemari, ujung-ujungnya nggak kepake dan aku rugi pula gitu kan. Nah, sejak saat itu aku udah nggak lagi nyetok barang. Jadi nggak membuat rumahku menjadi gudangku gitu. Buat apa? Ya udah, biarkan barang-barang itu disetok saja oleh minimarket atau supermarket itu. Kalau misalnya aku butuh, ya udah aku tinggal beli, selesai gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomong selisih-selisihan nih ya, contoh, oh iya kalau misalnya beli banyak kan jadinya jatuhnya lebih murah. Iya, lebih murah. Tapi apakah kamu bisa memastikan bahwa kamu akan benar-benar menggunakan produk itu? Atau mungkin itu hanya pembenaran kamu saat ini saja. Oh ya udah mumpung lagi murah aku beli, aku stok aja. Padahal sebenarnya yang di stok belum tentu pasti bakal dipakainya gitu. Kenapa sih kita harus membuat gudang sendiri di rumah kita sementara minimarket dan supermarket itu sudah bisa menjadi gudang pribadi kita? Apalagi buat teman-teman atau aku sendiri sih kan tempat tinggalnya tuh tidak jauh dari peradaban ya gitu kan. Kayak pergi sebentar ngeng 5 menit udah bisa sampai di minimarket atau supermarket gitu kan. Ya udah, kenapa harus nyetoknya di rumah gitu. Kecuali emang barang-barang yang langka gitu ya, atau mungkin kita belinya butuh effort yang luar biasa. Contoh misalnya oh belinya harus keluar negeri nih. Oh ya udah deh mumpung keluar negeri aku nyetok. Tapi dengan keyakinan bahwa stok ini benar-benar akan dipakai, ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya barang-barang yang memang mudah sekali untuk didapat, kenapa harus nyetok gitu, misalnya pasta gigi gitu ya. Pasta gigi di minimarket dekat rumah aja bisa dibeli gitu. Terus kenapa kamu harus punya pasta gigi 3, 4 gitu. Padahal kamu pergi keluar sebentar udah bisa dapat pasta giginya gitu. Jadi stop untuk nyetok barang-barang yang mudah banget didapat, apalagi itu hanya dengan pembenaran bahwa ya lebih murah. Karena lebih murahnya itu sebenarnya tidak hanya sekedar harga selisihnya loh, tapi juga tentang bagaimana dia disimpan, bagaimana kamu merawatnya selama penyimpanan sampai dengan garansi bahwa barang itu benar-benar akan dipakai. Nggak perlu menyiapkan untuk tamu. Dulu itu aku ya, tinggal sendiri di rumah. Punya kursi 4. Padahal aku tidak terima tamu. Dan aku juga pikirnya kayak, yaudah deh siap-siap kalau misalnya ada yang ke rumah biar bisa duduk mereka. Padahal buat apa kan gitu. Jadi ya udah gitu juga dengan piring, sendok, gelas gitu. Kayak piring punya selusin. Padahal aku makannya sendirian gitu kan. Ditumpuk aja gitu kayak ya udah nanti kalau misalnya ada tamu di rumah enak nggak repot. Padahal ya kenapa juga harus selalu disiapkan gitu. Apalagi kita itu bukan yang setiap hari menerima tamu. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan ulang untuk apa menyiapkan demi tamu. Padahal tamunya aja belum tentu datang setiap hari. Atau at least 2 hari sekali. Nggak mungkin gitu kan. Ya udah nggak usah gitu. Punya aja secukupnya. Karena realitanya jadi sebenarnya selama bertahun-tahun aku tinggal di rumah, itu aku tidak pernah menerima tamu. Sampai akhirnya kemarin aku mencoba membuka diri untuk menerima tamu dengan teman-teman baruku gitu. Jadi aku persilakan mereka untuk datang ke rumah. Yang mana itu adalah kali pertama. Dan sebelumnya aku nggak pernah terima tamu di rumah. Dengan kondisi aku sudah minimalis. Jadi kayak cuman punya piring 2,
punya sendok 2 gitu, terus kemudian punya gelas juga 2, terbatas banget. Sedangkan tamu yang datang ke rumah aku aja 5 orang. Akhirnya apa ya? Akhirnya nggak kenapa-kenapa kok, semua baik-baik aja. Justru teman-teman aku yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Ya udah, kalau emangnya harus 1 gelas berdua, ya 1 gelas berdua gitu. Atau mungkin kalau misalnya emang harus gantian, ya udah habis dipakai sama si A, dicuci, habis itu dipakai sama si B. Dan mereka so far tidak keberatan dengan itu, karena mereka tidak ada keluhan dengan itu, karena emang kondisinya mereka tahu aku hidup cukup minimalis, kemudian juga barang yang aku punya terbatas, dan ya udah cukup dengan mencukupkan diri aja dengan apa yang ada gitu. Karena teman-teman yang baik juga tidak akan protes hanya karena kamu punya 2 piring kok. Mereka juga akan menyesuaikan dengan itu gitu. Jadi ya aku sudah tidak punya kekhawatiran lagi dengan embel-embel menyiapkan untuk tamu. Toh tamu-tamu yang datang ke rumahku juga sudah aku kurasi gitu ya. Yang benar-benar emang mereka bisa mengerti kondisiku dan tidak menuntut ini itu gitu sih. Lagian zaman sekarang kan tidak harus bertamu itu ke rumah ya. Kalaupun memang kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk tamu datang, kita kan bisa janjiannya di kafe atau mungkin di tempat makan, di restoran, atau di luar gitu, dimanapun lah. Apalagi kan zaman sekarang tuh kafe nggak kayak zaman dulu yang kayak harus ke kota dulu gitu. Kan udah menjamur banget, bahkan di dekat-dekat rumah itu sudah ada tuh kayak tempat tongkrongan atau kafe-kafe yang mungkin bisa proper buat kita terima tamu gitu sih. Kenangan penting yang ada dalam diri akan bertahan secara alami. Lagi-lagi jangan pernah takut melepaskan barang, akan juga melepaskan kenangan. Kalaupun dengan tidak adanya suatu barang, kamu kemudian kehilangan kenangannya, ya mungkin itu karena emang kenangan yang gak penting aja. Dan ya udah, ya kenapa harus dipaksa untuk mempertahankan kenangan yang sebenarnya diri kamu tidak ingin mengenangnya. Lepaskan saja yang memang sepatutnya untuk dilepaskan. Menyadari kesalahan membantu kita untuk bertumbuh. Maksudnya gimana? Nah, ini tuh aku mengalaminya banget gitu ya. Aku menyadari kesalahan aku bahwa dulu aku begitu konsumtif sekali. Belanja begitu impulsif, menghabiskan semua uang aku untuk konsumsi. Dan ya udah, aku menerima diriku yang dulu. Aku memaafkan diriku yang dulu. Dan itu membuat aku siap dan bersemangat untuk tumbuh menjadi pribadi yang baru. Menerima diriku yang baru bahwa aku sudah berbeda dengan aku yang dulu. Aku sudah tidak boros lagi, aku sudah tidak belanja dengan impulsif lagi, dan aku sudah tidak konsumtif lagi. Kalau aku terus denial seperti dulu, ya aku tidak akan pernah bertumbuh. Makanya penting banget untuk menyadari kesalahan sebagai alasan untuk kita terus bertumbuh. Membeli sama dengan menyewa. Akhirnya aku berpikir bahwa membeli itu nggak jauh beda sama menyewa. Kenapa? Karena ketika aku membeli barang, aku merawat barang itu dengan maksimal gitu. Jadi memanfaatkan barang itu sesuai dengan peruntukannya, dan jika sudah selesai masa manfaatnya, maka aku bisa melepaskan barang itu kepada orang lain dengan kondisi layak. Entah itu dalam bentuk dijual, diberikan, atau mungkin saat sudah tidak layak, ya sudah aku buang gitu. Jadi tidak ada beban apapun saat aku membeli suatu barang. Gak harus beli karena murah dan gak harus ambil karena gratis. Siapa di sini yang masih sayang buat menolak barang-barang yang gratisan? Meskipun suatu barang itu harganya murah, kita tuh nggak harus beli kok. Dan bukan berarti karena gratis, kita juga jadinya harus ambil. Contoh, misalnya dapat souvenir waktu menghadiri suatu acara. Ketika dilihat souvenirnya sebenarnya tidak bisa kita manfaatkan. Lalu kenapa souvenirnya harus diambil? Kalau cuman akan jadi sampah yang bertumpuk di rumah. Atau datang ke pernikahan, dapat souvenir juga yang mungkin kita tahu kalau ini tuh nggak bakal kepake karena aku udah punya. Ya udah, kenapa diambil? Oh sayang dong, kan udah kasih ini itu sama pengantin, masa souvenir yang nggak diambil? Kenapa harus sayang kalau kamu tahu souvenir itu tidak akan kamu pakai? Kalau aku udah cukup biasa sih datang ke suatu seminar misalnya, kemudian dapat souvenir, kalau aku lihat souvenir yang nggak bakal aku pakai, ya udah aku kasihkan temen aku, atau ya udah kalau misalnya temanku nggak mau, aku tolak aja gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah, aku nggak bawa, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya dapat diundang pernikahan juga gitu ya, dapat souvenir pernikahan, aku cek
dulu, apakah aku benar-benar akan memakai souvenir ini. Kalau enggak, ya udah aku skip. Aku bilang, oh udah nggak usah gitu. Atau ya udah aku nggak ambil aja gitu. Karena ya buat apa juga kamu pulang membawa sampah yang akan cuman kamu tumpuk doang gitu. Padahal kamu tahu kamu nggak bakal pernah memanfaatkan itu. Rasa syukur atau terima kasih tidak berarti harus menyimpan barangnya. Pernah nggak sih kamu dikasih barang sama seseorang padahal kamu tahu barang itu tidak akan kamu pakai gitu. Terus gimana tuh? Ya udah gitu ya, mungkin kamu bisa terima, kemudian bersyukur dan berterima kasih, tapi juga tanpa harus menyimpan barang itu. Padahal kamu tahu barang itu tidak akan pernah terpakai gitu. Mungkin next time kamu tuh bisa bilang sama teman kamu itu, hey besok-besok kalau misalnya kamu kasih aku barang, boleh dong kamu info dulu barangnya apa. Karena sebenarnya aku sekarang udah hidup minimalis nih, dan aku tidak menumpuk barang yang memang tidak esensial. Bukan berarti aku tidak berterima kasih atau menghargai, justru karena aku berterima kasih dan menghargai, aku ingin kasih tahu kamu bahwa barang-barang yang akan aku simpan adalah barang-barang yang memang esensial bagiku. Ada baiknya mungkin kita bisa berdiskusi dulu sebelum kamu memberikan suatu barang, atau mungkin kamu bisa mengubah barang itu menjadi sebuah kenangan. Itu juga boleh gitu kan. Justru lebih enak kalau misalnya komunikasinya seperti itu. Apalagi zaman sekarang kayaknya kayak gitu tuh udah jadi hal yang lumrah gitu ya. Kayak misalnya aku datang ke nikahan teman aku, ya aku tanya, kamu butuhnya apa? Aku bisa kasih kamu apa gitu. Itu kan udah bukan hal yang kayak, oh maksudnya nggak mau, malu gitu. Enggak kan gitu. Sekarang udah biasa yang kayak gitu. Gitu juga kayak teman aku habis melahirkan, ya aku tanya, kamu udah dapet apa aja? Kamu butuh aku kasih apa gitu supaya itu bisa bermanfaat buat kamu. Jadi setiap barang yang aku berikan ke orang, aku juga ingin memastikan bahwa barang itu bermanfaat bagi orang itu. Sesuai lah sama kebutuhannya, nggak yang cuman aku belikan aja untuk kepuasan diri aku gitu. Kadang kan orang tuh ngasih bukan untuk benar-benar orang yang dia kasih, tapi untuk kepuasan dirinya. Oh iya ya, ini tuh lucu menurut aku. Padahal menurut orang lain belum tentu lucu juga dong gitu. Jadi mungkin buat semua yang menonton video ini juga mulai bisa tumbuh tuh kesadarannya. Ketika mau memberikan suatu barang kepada orang lain, ada baiknya kamu juga tanyakan apakah barang itu benar-benar dia butuhkan. Atau mungkin aku kan mau kasihnya kejutan, masa ditanyain sih barangnya apa? At least kamu riset gitu dia cari tahu dia tuh butuhnya apa gitu sih. Oke, akhirnya part 1 dan part 2 udah selesai. Jadi ini semua itu adalah semua cara yang aku pakai untuk melepaskan keterikatanku dengan barang. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari video part 1 dan part 2 ini untuk melepaskan keterikatan dengan barang. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya and see you. Bye bye.